Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka dan ditahan. Setelah ditahan dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS, Kejagung akan mendalami aliran dana dugaan korupsi tersebut termasuk meneliti atau mendalami aliran dana yang kemungkinan masuk ke partai politik. Dalam menetapkan Menkominfo sebagai tersangka, Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate berperan sebagai pengguna anggaran proyek Tower BTS. Dari posisi yang erat dengan urusan anggaran itu, tim penyidik Kejaksaan Agung menelusuri aliran dana terkait Johnny G. Plate, termasuk diantaranya adalah aliran dana ke partai politik. Tak hanya soal aliran dana, tim penyidik juga akan terus mendalami soal kerugian negara yang mencapai 8 triliun rupiah dari nilai proyek 10 triliun rupiah. Artinya hanya tersisa 2 triliun rupiah dari nilai proyek Tower BTS. Penghitungan kerugian itu telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sementara itu, saat ini sang Menkominfo ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini, Rabu 17 Mei 2023 di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Dalam perkara ini, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban terkait dugaan korupsi yang dilakukannya sebagai pengguna anggaran atau PA. Untuk itu, Johnny G. Plate dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya, maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.